Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mustaqila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, teman-teman seiman seagama rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana telah menciptakan segala sesuatu di bumi ini secara berpasang-pasangan, sehingga terciptalah antara langit dan bumi, bulan dan matahari, lautan dan daratan, sehingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan ke baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin umat yang menyirna kriminal dan maksiat, yang mengorbit cahaya selamat, yang memberikan kita semua syafaatnya besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman budaya dan agama. Salah satu prinsip utama yang dianut bangsa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, atau berbeda-beda akan tetapi tetap menjadi satu. Hal ini bisa menjadi kelebihan, namun di sisi lain jika hal ini tidak dijaga dan dikelola dengan baik, hal ini justru akan menjadi sumber potensi konflik, permasalahan, pertikaian, bahkan bentrokan yang dapat meruntuhkan falsafah negara. Pertanyaannya saudaraku, apakah kita rela bangsa yang besar ini, bangsa yang dibangun dengan jerih payah, linangan air mata, cucuran keringat, bahkan genangan darah para syuhada harus roboh karena kepentingan pribadi maupun golongan? Jawabannya tentu tidak, saudaraku. Oleh karena itu, izinkanlah saya menyampaikan sebuah materi pidato yang bertemakan moderasi beragama sebagai alat pemersatu bangsa. Dewan juri yang saya hormati, sebelum kita memasuki tema pidato saya kali ini, tentunya kita harus tahu dulu apa arti dari moderasi. Moderasi adalah jalan tengah, bersikap moderat dan tidak berlebih-lebihan. Lalu, apakah arti dari moderasi beragama? Moderasi beragama adalah bagaimana cara kita memandang, berperilaku dalam menjalankan suatu agama agar kita tidak terlalu radikal dan fanatik dalam menjalankan suatu agama. Lalu bagaimana agar tercipta suatu moderasi beragama? Jawabannya, kita harus menjadi umat yang wasatiyah, umat yang berada di tengah-tengah, umat yang moderat, tidak berlebih-lebihan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 telah dijelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, yang memiliki arti, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, dalam tafsir Al-Maraghi telah dijelaskan bahwa umat wasatan memiliki arti sikap umat Islam yang berada di tengah-tengah, bersikap tasamuh atau toleransi.
dalam bertoleransi kita bisa mengibaratkannya sebagai tugas dari anggota tubuh kita. Misalnya, mata mempunyai tugasnya sendiri, begitu pula dengan tangan dan juga kaki sudah mempunyai tugasnya sendiri. Sehingga apabila mata, tangan, dan juga kaki mampu untuk bekerja sama, maka akan menimbulkan suatu gerakan yang harmonis. Begitu pula dengan umat beragama yang ada di Indonesia ini. Mereka sudah mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, terlebih cara beribadah kepada Sang Pencipta. Sehingga apabila umat beragama di Indonesia mau untuk bekerja sama, mampu untuk bekerja sama, maka akan menimbulkan suatu fondasi negara yang kuat. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, kesimpulan yang bisa kita ambil dalam materi pidato saya kali ini ada dua. Yang pertama, kita harus menjadi umat yang wasatiyah, umat yang berada di tengah-tengah, umat yang moderat, tidak berlebih-lebihan. Dan yang kedua, kita harus menjadi umat yang bertoleransi kepada siapapun, dimanapun, kapanpun itu, selama itu tidak melanggar syariat dan akidah agama. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan, saudara-saudaraku. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Izinkan saya menutup pidato saya dengan kalimat pantun. Umat Islam berlebaran, umat agama lain mempunyai hari raya. Moderasi beragama kita laksanakan agar damai negara kita. Buah durian isinya putih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.